pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mesti adik-adik percaya kan kalau adik-adik itu anak-anak pilihan Allah. Nah, maka dari itu untuk meyakinkan lagi kita harus semangat untuk memuji nama Tuhan dengan lagu hari ini harinya Tuhan. Oke. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan kami hari Tuhan. Kemarin kami tidur dan sampai pagi hari ini kami dapat bangun dan mendapatkan udara yang segar pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kali ini kami berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kami hari ini Tuhan. Kau berkati dari awal hingga akhir supaya lancar. Dan kau berkati kami supaya fokus dan konsentrasi terhadap ajaran di sekolah minggu, dan juga katalah kami supaya selalu sehat meskipun berada di pandemi pada masa-masa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan kami, ampunilah segala dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang semangat kan? Nah, oleh karena itu kita memusikkan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Nah, adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, untuk itu kita akan menyanyikan lagu Sakjeke Aku Nderek Gusti. Tansah diberkahi, hati
Gusti Yesus kang maringi matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Adik-adik, tadi kita sudah persembahan. Sekarang mari kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada di kerajaan di sekolah mulia, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Semoga Engkau berkati persembahan kami supaya bisa memperluas lagi kerajaan-Mu, dan juga Engkau berkati orang-orang yang mengelola persembahan kami. Kau berikan mereka kejujuran dan berkatilah mereka supaya dapat mengelola persembahan kami dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuki firman, kita akan menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri keladaan Tuhan saudara. Saya kerja selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Saya kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri keladaan Tuhan saudara. Saya kerja selalu manis. Halo anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom semuanya. Nah, apa kabarnya kalian pada hari ini? Kakak-kakak guru sekolah minggu berharap anak-anak dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh dengan sukacita. Hari ini tema sekolah minggu kita adalah Mari Berkarya Bagi Allah. Dan bacaan ayat pada hari ini diambilkan dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Mas Bian akan membacakan untuk adik-adik semuanya, dan adik-adik di rumah juga boleh membaca bersama-sama. Oke, siapkan Alkitab kalian. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang ada di Efesus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Kekayaan orang-orang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia
yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia. Kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sebelum kita melanjutkan ke cerita sekolah minggu, marilah kita bersama-sama berdoa. Mohon pimpinan Tuhan dalam kita akan bersama-sama menerima taburan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini, di mana kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung satu dengan yang lain. Kami boleh melaksanakannya ini di rumah kami masing-masing karena pandemi belum berakhir. Tuhan, kami mau meminta kepadamu untuk Tuhan boleh memberkati setiap hati anak-anak kami sekolah minggu ini, supaya hati mereka boleh diubah seperti tanah yang gembur, sehingga saat nanti Tuhan menaburkan biji-biji firman-Mu boleh tumbuh subur dan nantinya boleh berbuah dengan lebat. Dan bila mana ada penggoda yang mengganggu jalannya kami dalam menerima firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami, mengusir segala pengganggu itu daripada kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Anak-anak, ada sebuah cerita. Suatu saat ada seorang Pak Pendeta yang sedang berdiri di depan gereja. Dia berdiri di gerbang gereja. Lalu dia melihat ada seorang anak kecil. Dia tahu bahwa anak itu terkenal sebagai anak yang nakal. Lalu dia melihat anak kecil itu membawa sesuatu. Lalu dipanggilnya anak kecil itu. "Hai, anak kecil, kamu membawa apa?" tanya Pak Pendeta. Lalu anak kecil itu menjawab sambil menunjukkan, "Saya membawa ini loh Pak Pendeta, sangkar burung. Di dalamnya juga ada burung-burung kecil." Terus Pak Pendeta melihat di dalam sangkar burung itu ada beberapa burung kecil yang berwarna coklat. Jadi semacam, mungkin kalau di sini kita mengenal ada burung gereja, ya warnanya coklat kecil seperti itu. Ada beberapa ekor di dalam sangkar itu. Lalu Pak Pendeta bertanya, "Dari mana kamu memperoleh burung-burung itu?" Si anak menjawab, "Saya mencari, Pak. Tadi saya di kebun yang ada pohon-pohonnya itu, lalu saya memikat burung-burung itu. Lalu kena deh mereka. Burung-burung yang bisa saya kumpulkan, yang tertangkap saya masukkan ke dalam kandang ini, ke dalam sangkar ini." Terus Pak Pendeta tanya lagi, "Terus nanti burung-burungnya mau dipelihara ya?" Jawab si anak, "Enggak, Pak. Burung-burungnya ini nanti mau saya pakai mainan dulu. Nanti kalau saya sudah bosan, akan saya berikan ke kucing saya." "Maksudnya?" tanya Pak Pendeta. "Ya biar jadi makanan kucing,"
kata si anak itu. Aduh, Pak Pendeta geleng-geleng kepala mendengar pembicaraan si anak kecil tadi. Lalu Pak Pendeta berkata kepada si anak itu, boleh aku beli? Tanyanya. Bapak mau beli? Burung-burung seperti ini? Iya, ini burungnya jelek, Pak. Warna bulunya tidak bagus. Suaranya nggak merdu. Kok Bapak mau beli? Iya, aku mau beli. Boleh nggak? Kata Pak Pendeta sambil mengambil uang dari sakunya. Si anak waktu melihat uang tersebut, wah, dia tertarik. Dia mau saja melepaskan burung-burung tangkapannya yang di dalam sangkar itu dengan menerima uang dari Pak Pendeta. Terus kemudian Pak Pendeta membawa sangkar burung tadi, dibawa masuk terus sampai ke kebun belakang gereja. Sesampai di kebun belakang gereja, dia membuka pintu sangkar burung tadi, lalu membiarkan burung-burung yang ada di dalam sangkarnya itu pergi terbang keluar dari sangkar. Kita heran pasti, Pak Pendeta ini aneh ya, mau-maunya mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli burung, di mana burung tadi itu warnanya juga nggak menarik, cuman coklat seperti itu, nggak menarik. Terus suaranya juga nggak merdu. Sesudah dibeli malah akhirnya kok cuma dilepaskan saja ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa kalau burung tadi dianggap jelek, dianggap tidak berharga, lalu kemudian Pak Pendeta membeli burung-burung tadi dan sesudah dibeli lalu dilepaskannya, itu hampir sama dengan diri kita. Kita adalah anak-anak, kita adalah manusia yang dulunya itu tidak ada istimewa-istimewanya. Bahkan mungkin dianggap tidak berharga. Karena apa? Karena kita berada dalam kurungan dosa. Tetapi Tuhan sangat menyayangi kita. Dia menebus kita dengan cucuran darahnya di kayu salib. Dengan cucuran darahnya itu membuat kita menjadi manusia bebas, menjadi anak-anak yang terlepas dari kurungan dosa. Kalau tadi Pak Pendeta menebus burung-burung tadi dengan uang, membeli dengan uang. Tetapi Tuhan Yesus menebus kita bukan dengan uang, tetapi dengan curahan darahnya di kayu salib. Dan tidak cuma itu, bahkan jauh sebelum bumi itu diciptakan, bumi itu dibentuk, Tuhan itu sudah memilih kita. Sekarang mungkin ada anak-anak yang baru mulai masuk di sekolah yang baru, mulai masuk SD, mulai masuk SMP. Yang mulai masuk di kelas 7, kalau dulu ditanya misalnya waktu kelas 5 atau kelas 6, sambil disuruh melihat temannya sekelas, ditanya, kamu milih temanmu yang mana? Yang besok bisa jadi temanmu lagi waktu di kelas 7. Wah, kamu pasti akan milih si A, si B, si C. Aku pengen mereka itu jadi temanku lagi waktu di kelas 7. Alasannya apa kalian milih si A, si B, si C? Karena dia baik, karena dia pinter, gak sombong, gak pelit, suka menolong sama aku. Pokoknya kita CS. Itu sifat-sifat baik yang dimiliki oleh teman-teman yang kalian pilih. Dan kalian menyayangi teman-teman yang kalian sebutkan tadi. Makanya kalian memilih teman-teman itu supaya nantinya
bisa menjadi teman kalian lagi di sekolah yang baru. Tuhan memilih kita karena sayang. Tuhan memilih kita karena cinta. Kalau nggak sayang, nggak dipilih. Wow. Itu sayangnya Tuhan. Sudah memilih kita saat dunia belum dibentuk. Lalu anaknya, Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal itu menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus kita karena cintanya, karena sayangnya. Dan lagi Allah, Bapa kita, menyebut kita adalah anak-anaknya. Kalau kita saat ini mengetahui bahwa kita disayang, dicintai oleh Tuhan, maka apa yang harus kita perbuat? Tentunya menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Berarti juga menyenangkan hati orang-orang yang mengasihi dan mencintai kita. Siapa itu? Bapak, ibu, papa, mama, ayah, bunda. Orang tua kita mengasihi dan menyayangi kita. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita pun juga diminta untuk menyenangkan hati orang tua kita. Caranya? Saat kita dimintai tolong oleh orang tua kita, maka kita akan melakukannya dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh, bukannya malah dengan bersungut-sungut, dengan mengeluh. Mau mengerjakan, tetapi harus bilang, Sek, sebentar. Ayo, sek. Ayo, sek. Seknya itu sampai berulang-ulang kali. Tidak bisa ninggal mainannya. Ataupun akhirnya jalan mengerjakan tapi sambil gerundung, males banget ya, sebenarnya aku kan belum selesai yang main gamenya, jadi kalah. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana hal-hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan oleh kita. Kalau kita ingin menyenangkan hati orang tua kita, ingin menyenangkan Tuhan, mereka yang sudah mengasihi dan menyayangi kita dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, itu tadi cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama tutup dalam doa. Kita mohon agar Roh Kudus menuntun kita supaya kita dapat bisa melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami, di mana Tuhan sudah boleh mengasihi dan menyayangi kami dengan begitu besar. Dan saat ini Tuhan mampukan kami untuk bisa mengasihi-Mu, bisa menyenangkan hati-Mu, dengan cara kami mematuhi perintah-Mu, kami taat akan perintah-Mu, sebagaimana kami juga taat dan ingin menyenangkan hati orang tua kami. Tuhan ampuni kami bila mana di hari-hari yang lalu kami seringkali bersungut-sungut, kami seringkali mengeluh saat kami dimintai tolong oleh orang tua kami. Roh Kudus tuntun kami untuk kami bisa melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan pada hari ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang di sekolah minggu daring GKJ Ngahdean Solo Timur. Mohon berkati kami semuanya dengan kesehatan dan keselamatan. Berkat melimpah buat anak-anak dan keluarga kami, juga guru-guru sekolah minggu semuanya. Bila mana dalam kami mengadakan sekolah minggu ada hal-hal yang tidak disukai Tuhan, mohon Tuhan Yesus berkenan mengampuni kami semua. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di minggu depan dan jangan lupa mulai mempersiapkan diri mengikuti lomba cerita Alkitab. Walaupun kalian di rumah saja, tapi itu tidak menjadi penghalang untuk kalian bisa mewartakan kabar sukacita. Oke, ditunggu video-videonya. Tuhan Yesus memberkati.